sudah menyediakan waktu untuk kita duduk berembuk bersama pada pagi hari ini. Biar tidak panjang lebar, forum ini mungkin saya akan meminta Pak San untuk membuka, Pak Budi Santoso untuk membuka dan membuka dengan doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dinas Kesehatan yang diwakilkan oleh Ibu Kabid P2PTM. Selanjutnya akan dipandu oleh Pak Hartono Ratiman dari Lentera Jakarta. Monggo untuk yang pertama Pak San, saya berikan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya dari Lentera NU Jakarta, yang terhormat Dinas Kesehatan, atau yang mewakili Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta sahabat ya Mas, sahabat Ansor, Pak Kayat dan jaringannya. Wah, ini Direktur Puskesmas Ponorogo Selatan dan Direktur Ponorogo Utara yang terhormat, yang saya sayangi, saya cintai, ini teman lawas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Kita ada ala suatu arah. Salawat salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti sahabatnya di dunia. Amin. Bapak Ibu, aku ngerti nggak ini orang Tansingan. Nenek pejabat kapan itu penjara ya, pejabat ya. Forum ini mungkin saya akan meminta Pak San untuk membuka, Pak Budi Santoso untuk membuka dan membuka dengan doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dinas Kesehatan yang diwakilkan oleh Ibu Kabid P2PTM, Ibu Ani. Dan nanti proses selanjutnya akan dipandu oleh Pak Hartono Ratiman dari Lentera Jakarta. Dan Bapak Ibu, kami dari Dinas Kesehatan ini tadi diminta menyampaikan terkait dengan kesehatan jiwa, karena bagaimanapun penanganan kesehatan jiwa ini ternyata memang selama ini jatuhnya penanganan rutinnya itu ada di Dinas Kesehatan. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa masalah kesehatan jiwa ini dari tahun ke tahun memang menjadi masalah yang ternyata menyita kita untuk melakukan kegiatan yang benar-benar yang harus efektif, sehingga penanganan ODGJ ini bisa benar-benar menjadi produktif. Dan Bapak Ibu, masalah kesehatan jiwa yang dulunya itu memang tidak menjadi prioritas, ternyata mulai 2016 itu masuk di capaian bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu masuk dalam standar pelayanan minimal. Jadi di dalam standar pelayanan minimal, setiap orang dengan gangguan jiwa itu harus ditangani. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua, karena ketika pasien dengan gangguan jiwa itu kemudian ada yang ternyata belum ada campur tangan kita untuk merawat ataupun mengobati ataupun apapun itu, ternyata itu menjadi tugas yang harus kita selesaikan bersama. Dan Bapak Ibu, di Ponorogo tadi disampaikan oleh Pak Santoso bahwa
dari dulu memang ada sudah penanganan beberapa kegiatan jiwa yang di dalamnya yang pertama kemarin kita launching untuk jiwa itu juga diadakan 2014, itu penanganannya di Ponorogo di wilayah Kemuning di Kecamatan Sambit oleh waktu itu Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo, dan ternyata itu merupakan awal bagi kita semua untuk melangkah bagaimana penanganan bebas pasung utamanya. Dan Bapak Ibu, seiring dengan itu kemudian kita kemarin menemukan di Ponorogo ada 157 pasien pasung saat itu, dan mulai tahun itu juga kita 2014 sampai 2021 itu sudah melakukan penanganan. Akhirnya di 2021 kita sudah dinyatakan bebas pasung. Tetapi secara data ternyata 2022 ini pasung kita masih ada 12 lagi ketika kita lacak. Dan ini PR kita bersama lagi, karena ketika kita menyatakan 2021 sebagai Ponorogo bebas pasung, ternyata kita masih ada tanggungan itu ketika bergerak ke masyarakat bersama-sama dengan jaringan yang paling bawah. Dan ini PR kita bersama. Jadi tidak hanya data, karena Bupati kita juga sudah care ke pasung, care ke penanganan jiwa. Dan Bapak Ibu, kami dari Dinas Kesehatan ini tadi diminta menyampaikan terkait dengan kesehatan jiwa, karena bagaimanapun penanganan kesehatan jiwa ini ternyata memang selama ini jatuhnya penanganan rutinnya itu ada di Dinas Kesehatan. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa masalah kesehatan jiwa ini dari tahun ke tahun memang menjadi masalah yang ternyata menyita kita untuk melakukan kegiatan yang benar-benar yang harus efektif, sehingga penanganan ODGJ ini bisa benar-benar menjadi produktif. Dan Bapak Ibu, masalah kesehatan jiwa yang dulunya itu memang tidak menjadi prioritas, ternyata mulai 2016 itu masuk di capaian bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu masuk dalam standar pelayanan minimal. Jadi di dalam standar pelayanan minimal, setiap orang dengan gangguan jiwa itu harus ditangani. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua, karena ketika pasien dengan gangguan jiwa itu kemudian ada yang ternyata belum ada campur tangan kita untuk merawat ataupun mengobati ataupun apapun itu, ternyata itu menjadi tugas yang harus kita selesaikan bersama. Dan Bapak Ibu, di Ponorogo tadi disampaikan oleh Pak Santoso bahwa dari dulu memang ada sudah penanganan beberapa kegiatan jiwa yang di dalamnya yang pertama kemarin kita launching untuk jiwa itu juga diadakan 2014, itu penanganannya di Ponorogo di wilayah Kemuning di Kecamatan Sambit oleh waktu itu Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo, dan ternyata itu merupakan awal bagi kita semua untuk melangkah bagaimana penanganan bebas pasung utamanya. Dan Bapak Ibu, seiring dengan itu kemudian kita kemarin menemukan di Ponorogo ada 157 pasien pasung saat itu, dan mulai tahun itu juga kita 2014 sampai 2021 itu sudah melakukan penanganan. Akhirnya di 2021 kita sudah dinyatakan bebas pasung. Tetapi secara data ternyata 2022 ini pasung kita masih ada 12 lagi ketika kita lacak. Dan ini PR kita bersama lagi, karena ketika kita menyatakan 2021 sebagai Ponorogo bebas pasung, ternyata kita masih ada tanggungan itu ketika bergerak ke masyarakat bersama-sama dengan jaringan yang paling bawah. Dan ini PR kita bersama. Jadi tidak hanya data, karena Bupati kita juga sudah care ke pasung, care ke penanganan jiwa. Jalanannya ada beberapa masalah yang harus kita pecahkan bersama. Di antaranya Bapak Ibu, yang pertama kebanyakan adalah pasien-pasien jiwa kita itu adalah ekonomi yang di bawah normal. Kental Bapak Ibu, ketika kita sudah ada pasien yang sudah kita obati kemudian sudah menjadi stabil, ternyata mau kumpul di masyarakat itu lagi-lagi dia sudah dicap sebagai
pasien yang tidak bisa kembali hidup bermasyarakat. Ini problem kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika sudah stabil pun ada masyarakat yang menerima, ada keahliannya yang disangsikan. Ketika dia pengen mendapatkan pekerjaan, itu menjadi kaum yang kesekian, jadi dianggap tidak mampu. Terkadang sudah mampu, tapi dianggap juga bahwa standarnya untuk penggajian itu di bawah normal. Kemudian apalagi yang di situ ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kita support, ada produksi karya, membuat tas, membuat produk-produk kerajinan sampai makanan, ternyata pemasaran pun itu tidak mendapat tempat di khalayak ramai. Jadi ini Bapak Ibu kita PR lagi, karena lagi-lagi ketika kita berusaha bagaimana membuat ODGJ ini stabil dengan menguatkan peran keluarga, ternyata keluarganya pun juga menolak. Dan ini kejadian membebani kita bersama, karena ketika rehab dari Dinsos atau rehab kemarin pelayanan kesehatan jiwa yang kita di rumah sakit maupun di Paringan, sekedar tahu Bapak Ibu, kita sekarang sudah di rumah sakit ada 10 bed kesehatan jiwa rawat inapnya, dan itu penuh terus. Kemudian di Paringan kita rehab kesehatan jiwa pasca dari rumah sakit, tapi sebelum kembali ke masyarakat itu ada 16 bed, dan ini juga lumayan ramai, jadi bolak-balik ada pasien. Tetapi ketika ditaruh di sana Bapak Ibu, keluarga pasien banyak yang akhirnya image-nya kalau di situ ya sudah ditaruh aja di situ, tidak diambil. Ini yang prosesnya kita itu yang harusnya ya kita sadarkan dulu keluarganya, masyarakatnya, biar rumah sakitnya mereka itu ODGJ rumah sakitnya ya di masyarakat. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita miris, dan sebenarnya harus kita perjuangkan bersama bagaimana kita benar-benar membangun rumah sakit yang di masyarakat, rumah sakit ala keluarga yang bisa menyembuhkan pasien ODGJ. Tidak akan selesai ODGJ jika diselesaikan dengan rumah sakit dan panti rehab yang jumlahnya hanya beberapa, yang tidak mungkin menampung sekian masyarakat yang hidupnya berarti di situ tidak mandiri. Kalaupun kita ke rumah sakit kemudian ke panti rehab, ketika mandiri, rumah sakit utamanya adalah masyarakat. Katanya benar-benar dari dinas kesehatan mungkin bisa nanti akhirnya penanganan jiwa itu seperti apa. Jadi monggo kita berdiskusi hari ini, harapannya memang penanganan jiwa di sini nanti menjadi maksimal. Terima kasih dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima kembali orang yang pernah mengalami gangguan jiwa ini, itu PR yang paling besar. Mungkin kalau pengobatan apa gitu, Pak Sulin, Puskesmas, teman-teman di Puskesmas, Dinkes sudah melakukan upaya-upaya itu gitu, bekerja sama dengan provinsi mungkin itu sudah dilakukan. Nah, PR terbesar itu adalah bagaimana kita membangun kesadaran keluarga dan lingkungan bahwa orang dengan gangguan jiwa ini sebetulnya bisa kembali hidup normal ketika keluarga, masyarakat itu memberi dukungan, memberi pelukan, memberi kehangatan untuk mereka kembali ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali, sebagian salam kenal bagi yang belum kenal. Jadi kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu sekalian berdiskusi secara terfokus untuk kesehatan. Nama saya kan Yeti, jadi Y. Yang saya harapkan Pak kegiatan ini semoga nanti istilahnya orang-orang apa ya, teman-teman kita yang stabil waktu pengobatannya bisa diterima di masyarakat maupun khususnya keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulin
Tidak ada tambahan. Kalau Wongso itu dapat gelar aja Wong Tiso ya. Sulin diharapkan langsung saja yang panjang Pak Ar. Sulin supaya lintas sektor itu peduli terhadap OTGJ. Wah, mantap. orang dengan citizenship Inspirasi ya. Pendekatan kolaboratif bukan advokasi, bukan dimengerti sebagai protes, bukan dimengerti sebagai menyalahkan pemerintah ya. Kayak demo-demo kayak demo di jalan pasti demo oke saja, tapi pertemuan kali ini kita ingin mendudukkan permasalahan ODS atau OTGJ, tantangannya apa, lalu dari pemerintah sudah melaksanakan apa saja, apa yang masih kurang. Nah yang kurang itu barangkali bisa dibantu oleh teman-teman CESO. Begitu banyak keluaran-keluaran yang kita dapatkan hari ini. Kemudian ada momentum nanti di tanggal 10 Oktober yang bisa kita jadikan tonggak gerak bersama gitu. Kalau kemarin sudah, tapi mungkin kali ini sampai ke depannya harus jauh lebih baik yang dari kemarin. Tanggal 10 ini kita jadikan momentum, kita bergerak bareng, ada dukungan teman-teman dari keluarga besar PBNU dan bareng-barengnya ada komunitas, ada teman-teman dari OPD, dari Puskesmas. Bismillah, semoga nanti dari forum ini kita bisa melakukan hal-hal yang strategis, yang lebih baik lagi dalam pendampingan orang dengan skizofrenia di Ponorogo ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero pasung. 1, 2, 3. Rame. Dia mau foto. 1, 2, apa namanya Bu? 0 pasung. Zero pasung. Zero pasung ya. Oke. Orang. Ekspresi kok. 1, 2, 3. Iya, yang panjang. Iya dihitungin. Saya mulai ragu. Zero. 1, 2, 3. Zero pasung.